Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husnul Hatimah Sanusi dengan NIM 7060117020 dan merupakan salah satu mahasiswi pendidikan dokter UIN Alauddin Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu materi perkuliahan dari mata kuliah Kegawat Daruratan Obstetri dan Pediatri, yaitu pendarahan antepartum. Nah, pendarahan antepartum atau yang biasa disingkat dengan PAP merupakan pendarahan yang terjadi pada jalan lahir setelah kehamilan 22 minggu. Nah, PAP ini biasanya bersumber dari plasenta dan juga dapat bersumber dari yang bukan plasenta. Nah, adapun klasifikasi dari pendarahan antepartum ini yang akan saya jelaskan sebentar ada 3. Yang pertama, placenta previa, yang kedua solusio placenta, dan yang ketiga fasa previa. Nah, insiden tertinggi yang terjadi di antara 3 ini adalah placenta previa. Nah, pendarahan antepartum ini terjadi sekitar 3% dari semua persalinan yang ada. Nah, pendarahan antepartum ini merupakan salah satu penyebab kematian ibu di Indonesia, sehingga masyarakat perlu mengetahui apa itu pendarahan antepartum untuk kemudian dilakukan pencegahan dan dihindari resikonya. Nah, setiap pendarahan antepartum yang terjadi memerlukan tindakan segera dan rawat inap karena dapat mengancam jiwa ibu dan janinnya. Nah, kita masuk pada klasifikasi yang pertama, yaitu placenta previa. Nah, placenta previa ini merupakan kondisi di mana letak plasenta itu terletak abnormal dari plasenta, yaitu pada segmen bawah rahim, sehingga akan menutupi jalan lahir, baik itu sebagian maupun secara menyeluruh. Nah, adapun etiologi dari placenta previa ini sebenarnya belum diketahui secara pasti, namun diduga karena adanya faktor resiko yang terjadi pada ibu. Yang pertama itu paritas tinggi atau jumlah kelahiran yang telah dialami oleh ibu, kemudian usia yang terlalu muda maupun usia lanjut. Terlalu muda itu di bawah dari 20 tahun dan usia lanjut itu lebih dari 35 tahun, dan juga bisa terjadi karena cacat rahim seperti adanya bekas bedah sesar, yang semuanya ini akan berperan dalam proses peradangan dan kejadian atrofi endometrium atau pada lapisan uterus. Nah, untuk klasifikasi placenta previa itu ada 4. Yang pertama, placenta previa totalis. Nah, placenta previa totalis ini merupakan kondisi di mana plasenta itu menutupi seluruh ostium uteri internum. Jadi, letak plasenta itu akan menutupi seluruh dari permukaan jalan lahir. Yang kedua yaitu placenta previa partialis. Nah, placenta previa partialis ini merupakan kondisi di mana plasenta yang menutupi sebagian ostium uteri internum. Kemudian yang ketiga yaitu placenta previa marginalis. Nah, kondisi ini akan menyebabkan plasenta itu terletak, tepi plasenta itu berada pada pinggir ostium uteri internum. Dan yang keempat yaitu plasenta letak rendah, di mana plasenta ini akan berimplantasi pada segmen bawah rahim sedemikian rupa. Seperti yang kita ketahui bahwa implantasi dari plasenta itu akan berjarak lebih dari 2 cm, sehingga dikatakan sebagai letak plasenta yang normal. Kemudian ini merupakan gambaran dari keempat klasifikasi dari placenta previa. Yang pertama tadi adalah komplit atau totalis, kedua partialis, ketiga marginalis, dan yang keempat low lying atau letak rendah. Nah, untuk patofisiologi dari placenta previa, seperti yang kita ketahui bahwa placenta previa ini merupakan pendarahan antepartum pada usia kehamilan tua atau biasanya terjadi pada trimester ketiga. Nah, pada keadaan ini itu sudah mulai terbentuk segmen bawah rahim, sehingga bagian plasenta di daerah tersebut akan lepas. Nah, plasenta di
segmen bawah rahim ini akan menyebabkan letak terendah dari janin tidak dapat memasuki pintu atas panggul, sehingga akan memicu terjadinya letak abnormal pada janin. Nah, adapun gejala klinis dari plasenta previa, biasanya pada anamnesis kita akan temukan pasien atau ibu datang dengan keluhan perdarahan secara tiba-tiba tanpa rasa nyeri, dan biasanya perdarahannya itu merah segar atau merah muda. Nah, pada pemeriksaan luar kita akan mendapatkan posisi janin ini belum memasuki pintu atas panggul, sehingga biasanya akan terjadi malpresentase dan letak janin. Nah, untuk mendiagnosa plasenta previa ini tentunya perlu dilakukan inspekulo untuk mengetahui sumber perdarahan yang ada. Kemudian untuk penentuan letak plasenta secara tidak langsung dapat dilakukan USG atau ultrasonografi. Kemudian untuk penentuan plasenta secara langsung ini sebenarnya tidak dianjurkan yang melalui kanalis cervicalis karena ini sangat berbahaya, dapat memicu terjadinya perdarahan yang lebih hebat, sehingga perlu dilakukan oleh tenaga yang profesional seperti spesialis obgyn di meja operasi. Nah, untuk penanganannya ini dapat dilakukan secara konservatif apabila kita temukan kasus kehamilannya kurang dari 37 minggu dengan perdarahan yang tidak banyak atau hemoglobinnya itu masih dalam kadar normal, dan tempat tinggal ibu ini tidak jauh dari layanan kesehatan dan didapatkan janin masih dalam keadaan yang hidup. Nah, pada penanganan konservatif ini kita anjurkan ibu untuk istirahat total dengan tirah baring, kemudian dilakukan atau diberikan hematinik seperti pemberian zat besi, asam folat, dan zat vitamin lainnya, serta perlu diberikan antibiotik profilaksis untuk mencegah terjadinya infeksi. Nah, kemudian kita juga perlu melakukan tes laboratorium secara lengkap seperti hemoglobin, hematokrit, dan USG. Nah, untuk penanganan selanjutnya, penanganan aktif dilakukan apabila kita dapatkan ibu dengan perdarahan yang banyak tanpa memandang usia kehamilan. Nah, untuk penanganan aktif ini juga dapat dilakukan pada ibu dengan usia kehamilan lebih dari 37 minggu dan kita dapatkan janinnya dalam keadaan yang mati. Nah, untuk penanganan aktif ini dapat dilakukan dengan cara persalinan per vaginam atau per abdominal melalui SC. Nah, selain itu juga dapat dilakukan amniotomi yang diikuti dengan drips oksitosin diteruskan dengan persalinan per vaginam. Nah, tindakan ini biasanya dilakukan pada plasenta dengan letak plasenta previa lateralis atau marginalis dengan KJDR, serviksnya sudah matang, kepala janinnya sudah memasuki pintu atas panggul dan perdarahannya sedikit. Nah, adapun indikator dari seksio cesaria itu dikenal dengan 4PSG. Nah, 4PSG pada plasenta previa ini, P yang pertama adalah ditemukannya plasenta previa totalis. Nah, ini sudah otomatis harus dilakukan SC karena plasentanya menutupi seluruh jalan lahir bagi janin. Kemudian P yang kedua yaitu perdarahan banyak tanpa henti. P yang ketiga yaitu presentasi abnormal dari janin. P yang keempat itu panggul sempit. Kemudian S itu serviksnya yang belum matang, dan G itu ditemukannya gawat janin yang dapat dideteksi melalui pemeriksaan DJJ janin. Nah, untuk klasifikasi yang kedua yaitu solusio placenta. Nah, solusio placenta ini merupakan kondisi di mana terlepasnya sebagian atau seluruh permukaan dari maternal placenta dari implantasinya. Nah, kita ketahui bahwa implantasi normal plasenta itu terletak di lapisan desidua endometrium. Nah, ini biasanya terjadi pada masa gestasi 22 minggu atau dengan berat fetus lebih dari 500 gram. Nah, adapun faktor resiko dari solusio placenta itu yang pertama karena adanya riwayat trauma, ada hipertensi, ada riwayat merokok aktif ataupun pasif, gangguan pembekuan darah, dan
usia yang terlalu tua. Nah, biasanya pada kasus akan ditemukan di anamnesis dengan ibu riwayat habis di urut perutnya. Nah, ini mengindikasikan bahwa faktor resikonya itu masuk ke dalam faktor resiko adanya trauma. Nah, untuk klasifikasi dari solusio plasenta ada 3 berdasarkan gejala klinis, yaitu ringan, sedang, dan berat. Nah, untuk klasifikasi ringan, apabila kita temukan perdarahan sekitar 100-200 cc, kemudian kita temukan uterus menegang, belum ada tanda renjatan, janinnya masih hidup, kemudian pelepasannya masih kurang dari 1/6 bagian permukaan, dan kadar fibrinogen plasmanya lebih dari 120 mg. Untuk klasifikasi sedang, apabila kita dapatkan terjadi perdarahan lebih dari 200 cc, uterusnya menegang, sudah terdapat tanda renjatan, kemudian terdapat gawat janin atau janin mati, dan pelepasan plasentanya itu sudah mencapai 1/4 sampai 2/3 bagian permukaan, serta kadar fibrinogen plasmanya berkisar 120 sampai 150 mg. Nah, untuk klasifikasi berat itu apabila kita temukan uterus dalam keadaan yang tegang dan berkontraksi secara tetanik, kemudian ditemukan tanda renjatan, ditemukan janin mati, dan ditemukan pelepasannya sudah lebih dari 2/3 permukaan dari keseluruhan plasenta. Nah, untuk penanganan untuk solusio plasenta ini, untuk yang dikategorikan sebagai ringan, itu dapat dianjurkan pada ibu untuk istirahat baring atau tirah baring secara total. Kemudian ditentukan apakah gejalanya ini semakin progresif atau berhenti. Kemudian bila berhenti, maka dapat dilakukan mobilisasi secara bertahap, dan perlu dilakukan tes laboratorium yang lengkap seperti hemoglobin, fibrinogen, hematokrit, dan trombosit. Nah, untuk penanganan solusio plasenta kategori sedang dan berat, itu penanganannya dilakukan bertujuan untuk mengatasi renjatan, memperbaiki anemia, menghentikan perdarahan, dan perlu dikosongkan uterusnya secara cepat. Nah, untuk pelaksanaannya itu meliputi yang pertama pemberian transfusi darah, yang kedua pemecahan ketuban atau amniotomi, yang ketiga pemberian infus oksitosin, dan yang keempat perlu dilakukan seksio sesarea. Nah, untuk indikasi seksio sesarea untuk solusio plasenta ini apabila persalinan tidak selesai atau diharapkan tidak selesai dalam 6 jam. Yang kedua, terjadi perdarahan yang banyak. Yang ketiga, pembukaannya tidak ada atau kurang dari 4 cm. Kemudian panggul sempit pada ibu, letak lintang pada janin, ibunya mengalami preeklamsia berat, dan pelvic score-nya itu kurang dari 5. Nah, untuk klasifikasi yang ketiga yaitu fasa previa. Nah, fasa previa ini merupakan keadaan di mana pembuluh darah umbilikus janin berinsersi filamentosa pada selaput ketuban. Nah, untuk etiologinya itu belum diketahui secara pasti sampai saat ini. Cara mendiagnosa untuk fasa previa ini, pada pemeriksaan dalam vagina akan teraba pembuluh darah pada selaput ketuban. Nah, pemeriksaan juga dapat dilakukan dengan inspekulo atau amnioskopi. Nah, bila terjadi perdarahan, maka akan diikuti dengan DJJ yang tidak beraturan, deselerasi atau bradikardi, khususnya jika perdarahannya terjadi beberapa saat setelah ketuban pecah. Nah, darah ini berasal dari janin. Jadi untuk mengetahuinya perlu dilakukan tes APT dan tes Kleihauer-Betz serta apusan darah tepi. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas kekurangan yang ada. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.